Mengganti sebuah baterai untuk sepeda motor injeksi terkadang untuk pemula bukanlah hal yang gampang. Ini adalah sepeda motor Revo X yang injeksi. Nah, penyakitnya atau permasalahannya ketika kita kunci kontak di-on-kan, lampu indikatornya redup. Nah, ini diduga kerusakan pada baterai atau ECU-nya. Nah, langsung saja kalau kita coba di starter dia akan langsung redup dan lampunya tidak nyala seperti normal biasanya seperti itu. Nah, kalau di starter seperti itu langsung drop, artinya pada baterai ini kemungkinan tegangannya drop. Langsung saja kita cek berapakah tegangan pada baterai dengan kondisi sebelum di start, artinya kunci kontak pun kita matikan. Nah, kita cek berapa tegangan yang terdapat pada baterai atau aki. Nah, ini kunci kontaknya sudah di-on-kan sekitar 6,7 volt. Kalau kita matikan 10,4 volt. Nah, ini tidak sampai 12 volt. Ini adalah tanda-tanda kerusakan atau aki atau baterainya sudah drop. Nah, kalau dihidupkan tidak sampai 7 volt. Oke. Untuk penyakit seperti ini banyak sekali yang kejadian pada baterainya. Nah, kita lihat baterainya ini, kalau dilihat tanggal produksinya itu sudah cukup lama ya, 2018. Nah, ini kita coba lagi. Ketika dihidupkan itu langsung drop. Nah, tuh. Lampu netral dan lampu mesinnya juga langsung drop. Oke, ini baterainya sudah kita beli. Harganya di sini tidak sampai 200.000. Ya, lebih kurang seperti itu. Ini mereknya Aspira dari Astra Autopart. Ini menandakan aki ini adalah aki ori dari Aspira ya. Kita lihat speknya dan masih disegel seperti ini. Nah, bisa kita baca beberapa spesifikasi pada tampilan atau kotak dari baterai atau aki ini. Di sana tertulis seal maintenance free atau seal NF. Kedua terminal yang di atas ini adalah terminal untuk positif dan negatif aki. Kita bisa cek tegangannya berapakah tegangan aki ini ketika baru dibeli dari toko. Nah, ini kita kalau menggunakan multimeter digital sembarang saja kita meletakkan proofnya bisa terbaca. Nah, ini sebentar kita paskan dulu di posisi 20 volt, terbaca 12,7 volt. Nah, kalau kita balikkan dia akan ada tanda minus kalau menggunakan multimeter digital. Oke, kita coba lagi 12,7 volt. Nah, ini ciri-cirinya baterai masih bagus. Baterai ini kalau dilihat dari tanggal produksinya ini bulan Juli tahun 2022. Nah, kita langsung saja buka kotaknya. Segelnya juga kita buka saja. Nah, inilah isinya, ada baut dan skrup juga, mur dan bautnya sepasang. Ada 2 pasang di sana untuk terminal positif dan negatif. Tapi nanti kita akan menggunakan baut dan mur yang bawaannya aja. Ya, tidak perlu yang baru, tidak masalah karena masih bagus. Oke, kita bisa lihat di sini juga sama dengan di kotaknya tadi. Produknya sudah SNI dan speknya juga cukup lengkap ya. Dan tipe ini adalah Valve Regulated Lead Acid Battery atau VRLA. Ini adalah yang sudah umum atau common di produk-produk baterai. Nah,
Ini terminal bagian atasnya ada positif dan negatifnya, dan ini ada tulisannya do not open, jadi artinya tidak untuk dibuka atau dibongkar pasang ya. Kalau dibongkar pasang itu biasanya tidak akan tahan lama. Nah, seperti itu. Dan di bagian atasnya inilah tanggal produksinya 0772, itu artinya 7 Juli 2022. Untuk berikutnya itu adalah kode produksinya ya, 07 tanggal 7 itu lagi Juli, dan 2 itu 2022. Oke ya, ini kita bisa lihat kondisi baterainya masih sangat baru ya. Oke, langsung saja nanti kita akan pasangkan ke motornya. Ini sudah di sepeda motor dan baterai yang lama. Langsung kita buka. Ini agak sedikit gelap ya. Untuk membukanya sangat mudah. Di sana ada dua baut ya, kita longgarkan saja, kita putar berlawanan jarum jam. Nah, bautnya sendiri itu seperti bahannya dari seperti bukan besi gitu ya, seperti coran. Nah, setelah kita lepaskan, kita angkat baterainya, dan ya ini dia bentuk tampilan dari baterai yang lamanya. Dan ini adalah baterai yang masih ori, bawaan dari sepeda motor pertama kali dibeli. Kelihatan 24A8, artinya tanggal 24 itu adalah Oktober, 8 adalah 2018. Sekarang 2022, sudah 4 tahun. Asli dari Astra Auto Parts. Ini mereknya GS yang Astra ya, bukan GS yang lain. Ada juga produk lain GS, tapi kepanjangannya bukan GS Astra seperti ini. Nah, hati-hati ketika membeli aki untuk sepeda motor. Ini ada juga jenis maintenance free, jadi tidak untuk diotak-atik atau dibongkar. Nah, kalau hanya untuk eksperimen silahkan. Nah, ini kita pasangkan untuk aki yang baru dipasangkan. Caranya juga sangat mudah. Oke, baterainya sudah dipasang, kutub positif dan kutub negatifnya, dan langsung saja nanti dites apakah baterainya ini bisa dipakai. Jangan lupa untuk memasang murnya sebelah bawah, karena kalau tidak, dia tidak bisa terkunci untuk bautnya. Murnya dimasukkan, nah seperti itu. Sudah ada dudukannya kiri dan kanan ya. Nanti langsung di kunci. Dan untuk pemasangan aki ini kita hanya perlu sebuah obeng plus, dan yang penting di sini adalah jangan sampai terbalik. Dan pada baterai ini kalau lihat dari posisinya tidak mungkin bisa terbalik ya, karena sudah didesain seperti itu. Kalau kita balikkan posisi baterainya, dia tidak akan pas dengan kabelnya atau terminal. Kabelnya tidak ketemu dengan terminalnya, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Yang penting kita ikuti bentuk dari pemasangan di awal baterai lama, dan pada saat penggantian yang baru kita ikuti saja. Nah, pastikan bautnya sudah kencang dan siap untuk kita uji. Oke, kita lanjutkan untuk pengujiannya. Di sini sudah terpasang baterainya. Nah, ini
Ini baterainya sudah terpasang, yang merah itu adalah kutub positif dan yang sebelahnya adalah kutub negatif. Biasanya juga pada terminal positifnya ada selongsongnya atau isolasinya ya. Biasanya di sepeda motor juga seperti itu. Sementara yang di bagian negatifnya tidak ada. Nah, langsung kita coba untuk mengecek dulu tegangan dari aki ini di posisi sebelum stop kontaknya atau kunci kontaknya di on kan. Nah, bukan stop kontak ya, kunci kontak. Nah, ini di sebelah bawah ini adalah untuk negatifnya dan sebelah atas adalah positif, terbaca 12,7, masih sama dengan tegangan yang tadi dicek pada saat unboxing. Dan kita coba lihat apakah ada perubahan ketika nanti mesin sepeda motor dinyalakan. Nah, kalau yang lamanya itu langsung drop dari 10 volt sekian menjadi 6 volt. Ini 12,7. Kita letakkan dulu, kita cek di kunci kontaknya, nanti kita on kan sebelum di starter berapakah tegangannya yang drop. Oke, ini di kunci kontaknya kita on kan dulu, kita lihat indikasinya ya, indikasi mesin dan lampu netral sudah hidup ya, artinya ini sudah terang sekali. Tegangannya masih 12,7 atau 12,8 ya. Kalau yang tadi yang langsung drop, kalau yang lama ini masih 12,8. Oke, kita langsung coba on kan ya, pengganti baterai yang lamanya itu. Kita langsung on kan. Sebentar, ini tes leadnya atau kabel 13 volt. 13 volt. Kalau dihidupkan nanti dia akan mengecas ya, mengecas. Kita lihat itu 13,16 15 dan akan mencapai 14 volt ketika mesin dihidupkan pada posisi baterai charging atau mengecas. Nah, kalau discharging itu adalah kondisi ketika baterai mengeluarkan tegangan atau arus untuk dipakai pada sepeda motor ini. Oke, sedikit lagi. Indikasinya untuk minyak sudah low, sudah merah. Kita isi dulu BBM-nya. BBM-nya kita isi dulu untuk pengujian saja. BBM ini ukurannya seperti ini. Ini harganya 15.000, beratnya itu 800 gram. Ya, hanya untuk selingan BBM Pertalite ini beratnya kira-kira 800 gram dengan harga 15.000. Langsung kita pasang atau maksudnya diisi ya, diisikan. Jadi posisi dulu kita isikan BBM-nya atau bahan bakar fosil. Nah, karena sekarang sudah akan diganti menjadi elektrik atau kendaraan berbahan energi listrik. Nah, ini masih menggunakan BBM, bahan bakar minyak. Sudah kita isi, 15.000 sudah masuk ke tangki, dan kita coba lagi nanti untuk menghidupkan mesinnya. Langsung kita hidupkan kunci kontaknya ya, mantap ya. Lampunya juga sangat terang, indikasi BBM-nya belum naik, mungkin karena belum dihidupkan. Kita langsung hidupkan, dan kalau dita gas itu akan mempercepat
pengecasan juga. Nah, memang tipsnya setiap pagi diusahakan ini sepeda motor dipanaskan sebentar untuk mengecas dari akinya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan di-share. Sampai jumpa di video berikutnya.